Kita buka VMware-nya terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul window VMware-nya. Kita full screen dulu. Kita create a new virtual machine. Kita pilih typical, kemudian next. Kita pilih driver instalasinya. Di sini saya memakai ISO Debian 6. Letaknya di My Software, data OS. Sudah benar, kita next. Nah, ini operating sistemnya masuk ke Linux. Versinya Debian 6. Udah bener, kita next lagi. Nah, kita namain ini kelompok 3 Debian. Langsung kita next. Lokasinya udah di situ aja, next. Ini maksimum disk size-nya mau berapa? Recommend size-nya 8 GB, jadi kita pakai 8 GB aja ya. Oke, terus kita pilih split virtual disk into multiple files. Kemudian kita next. Nah, spesifikasinya seperti ini. Kita power on-nya kita cek. Nanti langsung bisa dibuka, langsung kita klik finish. Biar nanti kita full screen, kita pilih ini ya, enter full screen mode. Nah, udah masuk. Kita klik dulu. Nah, di sini kita nggak usah pakai mouse ya, jadi pointernya nggak penting. Kita pakainya keyboard karena di sini basisnya teks. Nah, kita kan mau install Debian yang berbasis teks, jadi kita pilih install. Kita enter saja. Nah, selanjutnya ada pemilihan bahasa yang akan kita gunakan untuk instalasi. Karena saya lebih prefer ke bahasa Inggris, maka memilih bahasa Inggris. Tergantung teman-teman mau memilih bahasa apa. Kemudian memilih negara kita. Karena saya ada di Indonesia dan di sini tidak ada, kita pilih other. Kemudian kita pilih Asia, yaitu kontinen regionnya ya. Indonesia kan berada di Asia, kita pilih Asia. Selanjutnya kita pilih Indonesia. Enter. Untuk country to base default local settings-nya kita pilih United States. Enter. Karena keyboard layout saya ini pakainya American English, jadi ini pengaturan keyboard layout. Kita pilih American English. Selanjutnya ini baru adding additional components dari driver ISO Debian yang kita gunakan untuk instalasi. Kita tunggu prosesnya. Nah, udah selesai. Terus yang barusan itu ada konfigurasi DHCP dari server, karena saat ini kita tidak terhubung dengan server manapun, jadi kita cancel proses yang tadi, kemudian kita continue dan memilih konfigurasi network manually, yaitu konfigurasi IP dan lain sebagainya. Jadi kita pilih configure network manually. Selanjutnya kita masukkan IP address. Di sini saya contohkan memakai IP address kelas C, yaitu 192.168.15.1. Kemudian kita enter. Masukkan netmasknya. Saya contohkan pakai netmask default kelas C dulu ya, 255.255.255.0. Kemudian kita enter lagi. Gateway-nya saya mau pakai 192.168.15.254. Kemudian kita enter. Untuk name server address-nya ini untuk DNS ya, IP address DNS, karena saya nantinya ingin DNS-nya itu IP-nya dari server ini, jadi kita memakai IP address yang telah kita buat tadi, yaitu 192.168.15.1. Kemudian kita enter lagi.
Untuk hostname-nya saya mau pakai kelompok 3 karena ini tugas jaringan komputer dari kelompok 3, maka saya memilihnya kelompok 3. Untuk domain name-nya saya mau pakai uny.sc.id. Kemudian kita enter. Nah, ini membuat password untuk login super usernya diingat, kemudian verifikasi password user tadi, kemudian membuat user baru. Jadi ini tadi kan ada super usernya itu, kalau super user itu username-nya itu root, jadi kita bikin user ini buat pengguna ya, itu kita pilih aja sama Debian, ini juga Debian gitu ya. Kita bikin password juga untuk user barunya. Kalau sudah langsung enter. Kemudian pemilihan time zone, karena saya berada di Yogyakarta, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat yang sama dengan Jakarta, maka kita pilih time zone-nya ikut Jakarta. Kita tunggu prosesnya lagi. Nah, selanjutnya adalah partisi hard disk. Untuk pemula, saya rekomendasikan menggunakan guide use entire disk terlebih dahulu, yang gampang. Kemudian kita langsung enter aja. Nah, untuk partitioning scheme-nya menggunakan all files in one partition aja. Kalau yang udah mahir boleh pakai yang separate home partition atau yang separate home user var dan lain-lain itu. Untuk pemula pakai all file in one partition. Nah, selesai, kita pilih finish partitioning and write change to the disk. Nah, kita write ya. Jadi ini tuh penulisan OS-nya ke dalam hard disk kita. Jadi itu pilih yes. Kemudian ini prosesnya, tunggu aja. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas jaringan komputer dari kelompok 3 untuk instalasi sistem operasi Debian. Dosennya dari Bu Atika Dwi Wiji Utami. Nah, udah selesai. Kemudian scan ada CD-R DVD, kita pilih no. Network mirrornya juga no. Selanjutnya instalasi software dari paket 1. Ini kita pilih no juga. Nah, untuk softwarenya karena kita mau basis teks ya, jadi performanya yang diutamakan adalah performa dari PC, bukan grafiknya. Jadi kalau mau install graphical desktop environment-nya, nanti kalau udah selesai instalasi aja, biar instalasinya nggak lama. Kita hilangkan tanda bintangnya dengan menggunakan space, kemudian kita enter saja. Selanjutnya instalasi grup bootloader, kita pilih yes.
Nah, instalasinya udah selesai, lalu kita pilih continue. Kemudian proses terakhir. Nah, ini tampilannya kalau udah selesai. Kita akan masuk ke Debian. Nah, ini bootingnya dari Debian ya, masih loading. Nah, untuk login kita mau pakai super user, username-nya kita pilih root, passwordnya kita masukkan password yang tadi sudah dibuat, kemudian kita enter. Nah, selesailah. Untuk pemeriksaan IP address yang telah kita buat, bisa kita cek dengan mengetikkan script nano /etc/network/interface, kemudian kita enter. Nah, kita cek IP address-nya udah benar, 192.168.15.1, netmask-nya 255.255.2550, network-nya masuk ke 192.168.15.0, broadcast-nya 192.168.15.255. Untuk gateway-nya seperti yang kita atur, 192.168.15.254. Untuk DNS name servernya, yaitu IP dari DNS-nya kita pakai IP address kita, dan untuk DNS search-nya domainnya uny.ac.id. Selesai. Kita untuk keluar dari file ini kita pencet Ctrl X. Sudah selesai. Kemudian untuk mematikan sistem kita bisa gunakan perintah help. Selesai. Sudah mati ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak tutorial tadi, semoga bermanfaat. Goodbye.